Rika. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan gembira. Hari ini kita belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Muatan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa mampu menguraikan pesan yang terkandung dalam dongeng, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa mampu memperhatikan pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita dongeng. Dongeng menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng menurut pengertian lainnya yaitu bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh khayalan atau fiksi, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Fungsi dongeng ada 2. Yang pertama adalah menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya. Yang kedua, sebagai hiburan bagi pembaca dan pendengar. Struktur dongeng ada 3. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan adalah kalimat pengantar untuk memulai cerita dongeng. Contoh kalimat biasanya terdapat pada zaman dahulu kala atau pada suatu hari yang cerah. Yang kedua adalah peristiwa atau isi. Adalah kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu atau peristiwa inti. Yang ketiga, penutup adalah kalimat untuk mengakhiri cerita dongeng. Contohnya, akhirnya mereka berdua hidup selamanya. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Contoh dongeng dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengarkan yang berjudul Malin Kundang. Yang kedua adalah Pohon Cemara dan Semak-Semak. Pohon Cemara dan Semak-Semak ini ada di LKS kalian halaman 3. Contoh yang ketiga, Benih Padi Pemberani. Ada juga di LKS kalian halaman 10. Asal-usul pohon kelapa. Cerita dari Provinsi Papua. Pohon kelapa merupakan jenis tanaman yang hampir semua bagiannya memiliki manfaat bagi manusia. Tanaman yang memiliki nama ilmiah Cocos nucifera ini termasuk tumbuhan tropis dan bisa ditemukan pada hampir semua wilayah di Kepulauan Nusantara. Pohon kelapa memiliki cerita tentang asal-usulnya yang merupakan cerita rakyat dari suku Asmat, Provinsi Papua. Suku Asmat merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal dengan keahliannya membuat berbagai jenis ukiran kayu. Pada suatu waktu yang lampau, tersebutlah seorang anak bernama Sipriu. Tidak seperti anak-anak suku Asmat lainnya, Sipriu sangat manja kepada ibunya. Anak-anak seusia Sipriu biasanya sudah mulai belajar berburu ke hutan dan mempelajari berbagai keahlian lainnya. Sedangkan ayah Sipriu adalah seorang pemburu handal. Setiap kali berburu selalu mendapatkan hasil. Malam itu, ketika ayah Sipriu membawa seekor burung kasuari hasil berburu, mereka duduk bersama menikmati makan malam. Sipriu, sudah saatnya kamu mulai belajar berburu dan belajar berbagai keahlian lainnya. Tapi Sipriu masih kecil. Dia belum saatnya berburu. Ketika seumurannya, aku bukan hanya sudah berburu, tetapi juga sudah mahir membuat panah dan tidur di jeu. Jeu adalah rumah khusus yang ditempati oleh kaum laki-laki suku Asmat yang belum menikah. Rumah jeu ini tidak boleh dimasuki oleh kaum perempuan. Sedangkan anak laki-laki yang usianya belum mencapai 10 tahun juga tidak diperbolehkan memasuki rumah jeu. Karena engkau terlalu memanjakannya, akhirnya dia menjadi penakut. Hanya untuk tidur di rumah jeu pun dia tidak berani. Ayah Sipriu pun akhirnya pergi ke rumah jeu untuk berkumpul dengan para lelaki dewasa lainnya. Sedangkan Sipriu yang ketakutan tinggal di rumah bersama ibunya. Ketakutan Sipriu bukan hanya karena rumah jeu yang jauh, tetapi juga karena sebuah pohon ucu yang terletak antara rumahnya dengan rumah jeu. Konon katanya, seperti yang sering dia dengar, pohon ucu itu ditinggali oleh roh. Pohon ucu adalah sebutan untuk pohon beringin bagi suku Asmat. Di pohon ucu tersebut memang merupakan tempat tinggal roh. Tetapi orang-orang menganggapnya sebagai roh baik karena suka menolong dan tidak pernah mengganggu.
Meskipun demikian, si Priu yang penakut tetap tidak berani berada di dekat pohon ucu itu, bahkan pada siang hari sekalipun. Dan pada hari itu, mulai nanti malam, si Priu harus tidur di rumah Jeu. Sebagai ibunya, kamu jangan melarangnya, karena hal itu akan melanggar adat. Tentunya kamu tahu akibatnya jika melanggar adat suku kita. Aku dan si Priu bisa dihukum oleh para tetua adat. Aku tahu anak ini sangat penakut, tetapi di rumah Jeu, dia akan mendapatkan bimbingan dari para tetua adat. Aku pun sangat malu punya anak laki-laki yang penakut. Malam harinya, si Priu dan ayahnya pun berjalan menuju rumah Ju, melewati pohon ucu. Ayah, aku takut sekali. Penghuni pohon ucu itu roh baik, tidak usah takut. Setelah si Priu dan ayahnya melewati pohon ucu, sepasang mata melihat mereka dengan keheranan. Kenapa anak itu takut sekali? Padahal selama ini aku selalu berbuat baik kepada orang-orang. Di dalam rumah Ju, seperti biasanya, para tetua adat akan memberikan petuah-petuah maupun cerita mengenai perang atau dongeng-dongeng yang membesarkan semangat para pemuda. Sayangnya, si Priu yang ketakutan tidak sempat mendengarkannya. Dia segera menutupi tubuhnya dengan tapin. Tapin adalah sejenis tikar yang terbuat dari anyaman daun pandan. Malam itu, si Priu berjalan sendiri dari rumahnya menuju rumah Jeu. Ayah si Priu sepertinya melatih keberanian anaknya sehingga memaksanya pergi sendiri ke rumah Jeu. Begitu sampai di pohon ucu, si Priu yang ketakutan pun berlari sekencang-kencangnya. Begitu sampai di rumah Jeu, si Priu segera menutupi tubuhnya dengan tapin. Teman-teman si Priu hanya melihatnya dengan heran. Begitulah yang terjadi setiap malam. Si Priu yang ketakutan selalu berlari ketika melewati pohon ucu. Di dalam rumah Jeu, si Priu tidur lebih dahulu dan tidak sempat mendengarkan petuah para tetua adat. Setelah malam semakin larut, maka semua penghuni rumah Jeu itu pun tertidur pulas. Tidak lama kemudian, roh ucu mendatangi rumah Jeu tersebut. Anak penakut itu sungguh tidak berguna bagi sukunya. Akan kuambil rohnya, dan anak itu akan kujadikan sesuatu yang berguna. Tidak hanya bagi sukunya, tapi juga manusia lainnya. Roh ucu itu pun masuk ke dalam rumah Jeu dan membawa pergi roh si Priu. Pagi harinya, apakah kamu melihat si Priu? Kenapa dia tidak terlihat? Si Priu masih tidur. Tidak biasanya dia bangun terlambat. Setiap pagi dia tidur paling cepat dan bangun paling awal. Tolong bangunkan dia. Si Priu! Si Priu! Bangun! Hari sudah pagi! Si Priu! Meskipun sudah dibangunkan berkali-kali, si Priu tidak juga bangun. Melihat keanehan tersebut, teman si Priu segera memanggil para warga suku lainnya, termasuk ayah dan ibu si Priu. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa si Priu telah meninggal dunia. Ayah dan ibu si Priu pun dilanda kesedihan yang amat sangat. Si Priu yang ternyata sudah meninggal itu pun segera dimakamkan. Seluruh warga suku sangat heran kenapa si Priu tiba-tiba saja meninggal. Tidak ada satupun warga suku yang mengetahui penyebab sebenarnya yang membuat si Priu meninggal. Malam harinya, tanpa sepengetahuan siapapun, di atas makam si Priu, tiba-tiba saja muncullah sebuah pohon yang bentuknya aneh. Semakin lama, pohon tersebut semakin besar dan berbuah lebat. Keesokan paginya, seluruh warga suku terkejut melihat pohon aneh yang tumbuh di makam si Priu. Sebuah pohon yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pohon yang tumbuh di makam si Priu itu kemudian disebut dengan istilah jisin atau pohon kelapa dalam bahasa suku Asmat. Sedangkan buahnya disebut dengan istilah Akya Manmak, yang artinya buah yang berasal dari orang mati. Pohon kelapa menjadi pohon yang memiliki manfaat dari akar, batang, dahan, daun, dan buahnya. Pohon kelapa merupakan salah satu tanaman yang memiliki manfaat sangat besar bagi manusia. Dari materi yang Ibu jelaskan tadi, bisa disimpulkan
bahwa dongeng adalah salah satu cerita fiksi atau bersifat khayalan dan tidak benar-benar terjadi. Setiap dongeng dapat kita teladani serta kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kegiatan kalian belajar di rumah, bentuklah kelompok bersama teman atau bersama keluargamu yang terdiri dari 3 orang yang berperan sebagai benih padi, benih kacang, dan tikus. Perankan cerita dongeng tersebut, yaitu yang berjudul Benih Padi Pemberani. Kemudian buatlah dalam bentuk video, lalu kirimkan video tersebut kepada guru kelasmu. Yang kedua, tugas kalian di rumah yaitu silakan kerjakan LKS Penilaian Harian Bahasa Indonesia bagian 1 halaman 20. Selamat mengerjakan, semoga tetap semangat, salam sehat, salam kuat, tetap semangat. Yes, yes, yes. Oke.